Halo, kali ini kita kelompok 5 akan membahas mengenai topik gerak melingkar, yaitu analisis penerapan gerak melingkar. Sekarang coba kalian perhatikan globe ini ya. Kita coba putarkan globe ini. Kalian bisa lihat bahwa pusat bola tetap pada tempatnya, sedangkan titik-titik di kulit bola berubah terhadap pusat bola atau garis yang melalui pusat bola. Nah, gerakan-gerakan yang dialami oleh partikel-partikel di pinggir bola inilah yang dinamakan dengan gerak melingkar. Dari sini dapat kita tahu gerak melingkar adalah gerakan suatu benda mengelilingi pusat lingkaran atau gerak sepanjang lintasan melingkar. Contohnya, ketika menyalakan kipas angin yang ada di rumahmu, gerakan titik kipas pada kipas angin merupakan contoh dari gerak melingkar. Gerakan titik kipas pada kipas angin merupakan contoh dari gerak melingkar. Gerakan titik kipas pada kipas angin merupakan contoh dari gerak melingkar. Lalu juga gerakan suatu titik pada ban mobil yang berputar atau gerakan suatu titik pada komedi putar atau yang biasa kita sebut dengan biang lala dari taman bermain juga menggunakan prinsip gerak melingkar loh. Selain itu, ada juga gerakan bulan mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari, juga menggunakan prinsip dari gerak melingkar. Wah, ternyata ada banyak juga ya penerapannya. Sebelum kita membahas persamaan dalam gerak melingkar, kita perlu ketahui besaran-besaran dalam gerak melingkar. Yang pertama, periode, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Yang kedua, frekuensi, banyaknya putaran tiap satuan waktu. Yang ketiga ada kecepatan sudut, yaitu besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Yang keempat ada posisi sudut, yaitu besar sudut yang ditempuh oleh partikel dalam waktu tertentu. Yang kelima ada kecepatan linier. Kecepatan linier adalah kecepatan benda untuk mengelilingi lingkaran, dan arahnya itu selalu menyinggung sisi lingkaran. Yang keenam ada percepatan sentripetal, yaitu percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran, terjadi karena perubahan arah kecepatan linier. Dan yang terakhir ada gaya sentripetal, yaitu gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran juga dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linier. Analogi dan hubungan GLB dan GMBB. Gerak melingkar merupakan jenis gerak yang mirip namun tidak sama dengan gerak lurus. Perbedaannya terdapat pada jenis lintasannya. Jika pada gerak lurus terdapat gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa kita sebut dengan GLBB, maka pada gerak melingkar juga terdapat gerak melingkar berubah beraturan atau yang biasa kita sebut dengan GMBB. Besaran pada kedua gerak ini memiliki hubungan, yaitu seperti yang tertera pada tabel yang disajikan. Hubungan dari GLB dan GMBB yaitu V sama dengan omega dikali R, atau kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari. Kemudian ada A sama dengan A kali R, atau percepatan linier sama dengan percepatan sudut dikalikan dengan jari-jari. Dan yang terakhir ada S sama dengan theta kali R, atau posisi sama dengan posisi sudut dikalikan jari-jari. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gerak melingkar beraturan atau GMB. Adapun ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lintasannya berbentuk lingkaran. Yang kedua, dalam selang waktu yang sama, posisi sudutnya sama. Yang ketiga, besar kecepatan linier tetap, tetapi arahnya berubah. Yang keempat, besar dan arah kecepatan sudutnya tetap. Yang kelima, besar dan arah percepatan sentripetalnya tetap. Yang keenam, besar percepatan tangensialnya sama dengan 0. Kemudian, besar percepatan sudutnya sama dengan 0. Dan yang terakhir, besar percepatan totalnya sama dengan percepatan sentripetal.
Berikut persamaan yang digunakan dalam GMB. Untuk keterangannya, theta 0 sama dengan posisi sudut awal, theta t sama dengan posisi sudut akhir, delta t sama dengan perubahan posisi sudut, dan omega sama dengan kecepatan sudut. Berikutnya, gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Ciri-cirinya yang pertama ialah lintasannya berbentuk lingkaran. Yang kedua, dalam selang waktu yang sama, posisi sudutnya berbeda. Yang ketiga, besar dan arah kecepatan linearnya berubah. Yang keempat, besar dan arah kecepatan sudutnya berubah. Yang kelima, besar percepatan sentripetal yang berubah, tapi arahnya tetap. Yang keenam, besar percepatan tangensialnya tetap, tetapi arahnya berubah. Yang ketujuh, besar dan arah percepatan sudutnya tetap. Dan yang terakhir, besar percepatan totalnya adalah resultan vektor percepatan sentripetal dengan percepatan tangensial. Untuk pembahasannya dapat kita ketahui, jumlah putaran mesin tersebut ialah 120 putaran. Dapat kita tuliskan N sama dengan 120 putaran. Kemudian, kita dapat tuliskan kembali untuk waktunya ialah 1 menit. Nah, kita ubah dulu ke second, yaitu 60 second. Yang ditanyakan ialah periode dan frekuensi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, periode ialah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Sedangkan frekuensi ialah banyaknya putaran tiap satuan waktu. Dari pernyataan tadi dapat kita tuliskan bahwa periode atau T besar sama dengan waktu dibagi dengan jumlah putaran mesin tersebut, yaitu 60 second dibagi 120, yang hasilnya 0,5 second. Jadi periodenya ialah 0,5 second. Kemudian untuk frekuensi sama dengan 1 dibagi periode. Periodenya kan telah kita dapatkan 0,5 second. Jadi 1 dibagi 0,5 second sama dengan 2 Hz. Jangan lupa ya teman-teman, satuan dari frekuensi itu ialah Hz.